Pendeta Kenneth Hagin pernah bilang begini. Sebelum Anda bertindak benar, Anda harus berpikir benar. Dan Anda berpikir benar itu dari apa yang masuk di hatimu itu benar. Cocok begitu. Jadi kalau Anda tidak punya roh di dalammu, toh, mungkin kau sudah baca firman pulang pergi, ke sana kemari, ke situ ke sini, ke atas ke bawah. Kau sudah pernah baca semua. Tapi ingat baik-baik. Kita harus penuh roh supaya roh itu hidup, firman itu hidup. Dan dia memberi pikiran yang benar. Supaya ada tindakan-tindakan itu tepat. Jangan kita sering pelihara ego. Kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan. Siasat. Kadang-kadang ada suka begitu. Kalau kau mau melayani Tuhan, kau berani harus merendahkan diri. Kalau salah ya salah. Nggak usah suka menyalahkan orang. Kalau kau salah, sadar diri salah, enggak usah baku bicara-bicaralah. Merendahkan diri. Apa yang kau buat, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Angin puting beliung. Toh? Sadar kok. Kebenaran diri sendiri itu selalu membuat orang merasa tidak salah. Itu makanya saya selalu bilang, dulu pernah saya sampaikan firman, saya bilang begini. Saya sampaikan firman dulu, saya pernah bilang begini. Anak Tuhan bertengkar dengan orang yang bukan anak Tuhan, percayalah dia pasti benar. Ya toh? Orang anak Tuhan yang dangkal dengan anak Tuhan yang dewasa, baku bicara firman bertengkar, pasti percayalah yang dewasa itu yang benar. Tidak mungkin dia salah. Karena lebih banyak salah di yang tidak dewasa. Tapi kalau yang dewasa dengan dewasa bertengkar, satu munafik, satu keras. Kau mau tahu siapa yang benar? Di mata manusia pasti yang munafik yang benar. Karena munafik itu rohnya itu lembut. Tapi menikam dari belakang. Tapi dengar saya bilang buat Anda. Kalau yang dewasa bertengkar, yang benar, nah tidak ada yang benar. Yang benar itu adalah yang punya roh kebenaran. Yang masih penuh roh, dia pasti akan benar. Kalau dua-dua tidak penuh roh, pertengkaran tidak akan pernah selesai. Karena tidak ada yang benar. Tapi orang yang penuh roh, sama-sama dewasa, pasti yang tidak benar itu yang tidak penuh roh. Karena dia menyampaikan firman Tuhan tidak ada rohnya. Yang ada hanya pakai firman Tuhan membela diri. Jadi teruslah penuh dengan roh. Supaya kau tahu bahwa kau tetap benar. Percayalah. Orang yang sudah jatuh dalam dosa, orang yang sudah tidak penuh roh, dia hanya bisa bicara benar itu tentang kelahiran baru, dangkal-dangkal. Percayalah dia tidak akan salah. Tapi kalau sudah mulai bicara yang dalam-dalam, sorry ya, tak satu pun dari kau yang akan benar. Biar kau mau putar balik bagaimana, tetap kau salah. Karena dosa, pelanggaran, kejahatan yang kau buat itu tidak akan pernah bisa membuat kau dipimpin oleh roh. Dan penuh roh pun tidak. Sudah saya bilang dulu begitu. Kalau ada dua orang dewasa, dua orang berkarunia bertengkar, lihat baik-baik. Yang punya penuh roh itu pasti yang benar. Jaga kepenuhan roh. Jaga kebenaran yang ada di dalammu, roh kebenaran. Karena apapun yang terjadi, kau akan tetap benar sebab roh itu yang akan memimpin engkau berbicara. Orang dewasa rata-rata punya firman. Mereka pakai itu untuk kepentingan diri mereka, bukan kepentingan surgawi. Tapi saya kasih tahu engkau, tanpa roh kebenaran, ayat-ayat yang kau pakai itu menghina surga. Hanya untuk membela dirimu. Hanya untuk membenarkan dirimu. Tapi Tuhan tahu, ketika firman yang kau ucapkan tanpa roh, Tuhan Yesus bilang apa? Perkataan-perkataanku adalah roh dan hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Banyak orang bisa mengucapkan firman dengan daging, dan itu tidak berguna. Kalau kau mau pulih, kalau kau mau bilang kau baik-baik saja dan benar, stop bikin dosa. Minta pengampunan, baru bisa penuh Roh Kudus. Kalau tidak, cerita mati. Sampai kapanpun kau membela diri, kau tetap tidak akan pernah benar. Apalagi tidak ada pengakuan dosa, kau tidak akan pernah diampuni. Dan hukuman itu akan berjalan tepat pada waktunya. Dan ketika itu sudah jatuh, kau tidak bisa mundur. Seperti Nebukadnezar. Begitu palu jatuh, 7 tahun makan rumput. Rentang waktu Tuhan kasih itu
Disitulah orang menganggap biasa-biasa. Dan pada waktu itulah mereka akan kena hukuman dan masuk neraka. Penuh dengan roh. Kau harus rela merendahkan diri. Kau harus rela merendahkan diri. Merendahkan diri itu sakit buat ego kita. Sakit. Saya kasih tahu engkau ya. Kalau kau suka alasan, orang kalau suka beralasan, suka membela diri, salahkan orang. Orang itu dia punya ego sesungguhnya paling besar dari semua orang. Iya, kau tidak bisa disalibkan. Kau tidak bisa jadi hamba. Karena hamba itu, dia tuh rendah. Dia harus merendahkan diri. Dulu saya pernah mengalami satu proses. Dan ketika waktu itu saya mengalami satu proses itu lama. Saya di pihak yang benar. Saya sedih, saya duduk, saya bilang kenapa begini. Engkau tahu bahwa aku tahu itu saya tidak salah. Tapi kenapa saya disalahkan seperti ini. Jadi sementara saya sedih sekali malam hari. Saya duduk kacau pikiran, kacau hati. Tiba-tiba Tuhan bicara buat saya begini. Ketika seseorang itu direndahkan karena dia salah, dia bisa tunduk. Tapi ketika dia disalahkan padahal dia benar, itu yang susah orang lakukan. Demikian engkau. Aku membentuk engkau, memproses engkau untuk merendahkan diri. Ketika kau benar, rendahkanlah dirimu. Akhirnya air mata saya keluar. Terima kasih Tuhan untuk penjelasan ini. Kenapa kau mau sombong? Kenapa kau mau tinggi hati? Saya katakan kau itu benar. Saya katakan kau terluka. Belajar itu direndahkan Tuhan ketika kau benar. Mula-mula ketika kau salah kau direndahkan. Tapi lama-lama ketika kau benar kau direndahkan. Itu baik buat kesehatan rohani. Supaya pada akhirnya kau memiliki roh kerendahan hati. Kau memiliki roh kerendahan hati itu bukan karena kau direndahkan karena kau salah. Bukan. Ketika kau benar, kau direndahkan orang sana sini. Roh kerendahan hati itu akan masuk. Dan kau akan memilikinya. Ada amin? Itu baru mantap. Dan itu kalau terjadi berulang-ulang. Seperti Yusuf. Apa salahku? Proses untuk dia naik, dia harus dibawa, dimasukkan ke dalam sumur. Diangkat, dijual, difitnah, dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian dilupakan. Dilupakan lagi, diceritakan mimpi, dilupakan. Berapa tahap itu? Sebelum dia menjadi seseorang penguasa di Mesir, tahapan itu harus dilewati. Kalau dia tidak lewati itu, dia bisa bunuh Firaun. Dia bisa sombong. Sampai apa? Dia lihat saudara-saudara dia tidak mampu untuk membalas. Karena dia sudah punya kerendahan hati. Sini saudara-saudaraku. Memang kamu mereka-reka yang jahat bagiku. Tapi Tuhan merencanakan yang baik bagiku. Untuk apa? Untuk mempersiapkan keadaan ini. Sehingga aku bisa menolong kamu ketika keadaan krisis datang. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Harus begitu.